Selamat pagi, namo buddhaya. Pada pertemuan kali ini kita akan memasuki mata kuliah teori portofolio dan analisis investasi. Izinkan saya menyampaikan kontrak perkuliahan yang nanti kalian juga bisa melihat di kontrak perkuliahan ini ada di Google Classroom. Sebagaimana tercantum, mata kuliah ini diharapkan nanti setelah mengikuti ini kalian dapat memahami konsep investasi, bagaimana pasar modal bekerja, dan memahami konsep-konsep portofolio, serta mampu membuat dan mengelola portofolio yang optimal. Ya, mata kuliah ini sendiri itu adalah tentang bagaimana melakukan investasi dengan mempertimbangkan faktor eksternal, internal dalam pengambilan keputusan investasi. Selain itu, mahasiswa dapat mengetahui bagaimana cara menyusun nilai, menganalisis risiko, dan menghitung keuntungan portofolio tersebut. Nanti bagian-bagian yang kita pelajari bisa dilihat di sini di materi pokok, dan bukunya yang akan kita gunakan adalah buku dari terbitan Prof. Adler edisi 2 dari terbitan Universitas Terbuka, serta bukunya Roni Indarto dan Jogianto Hartono. Demikian kontrak perkuliahan. Kita langsung saja memasuki materi hari ini. Baik. Pada mata kuliah teori portofolio dan analisis investasi, bab ini diharapkan mahasiswi mampu menjelaskan pengertian dan ruang lingkup investasi. Nah, ketika kita bertanya apa itu portofolio dan apa itu analisis investasi, saya gambarkan ilustrasinya seperti ini. Jadi portofolio seperti ada peribahasa atau ada pepatah bilang, don't put your eggs in one basket. Kenapa tidak boleh menaruh banyak telur, ya, beberapa telur gitu di dalam satu keranjang, ya. Di sini akan dijelaskan itu portofolio sendiri. Portofolio adalah sebuah koleksi. Jadi kenapa tidak boleh menaruh sebuah koleksi dalam satu keranjang? Analoginya seperti menaruh telur ini di dalam satu keranjang. Kenapa? Karena takutnya dikhawatirkan jika seseorang itu jatuh atau katakanlah goyang, ini akan jatuh semua telurnya, pecah. Resikonya lebih besar daripada menaruhnya di beberapa keranjang. Seperti itu. Jadi kenapa dibilang portofolio seperti itu? Jadi kalau kita mempunyai sebuah koleksi, dalam hal ini investasi, diharapkan tidak menaruhnya dalam satu instrumen saja, dalam satu instrumen investasi, tetapi membaginya ke beberapa instrumen investasi. Artinya apa? Kan mengurangi resiko yang namanya kerugian dalam hal ini kerugian investasi. Lalu mengapa perlu ada analisis investasi? Saya gambarkan ilustrasi berikutnya. Ya, di ilustrasi ini mungkin saja di seberang sana ada yang namanya keuntungan. Di seberang kiri yang dia lagi mau menyeberang, keuntungannya sedikit. Lalu dibatasi oleh sebuah jurang dan dibatasi oleh sebuah papan yang harus dilalui. Artinya apa? Ada prinsip yang namanya high risk high return, low risk low return. Semakin tinggi resikonya, semakin tinggi juga keuntungan yang dia dapat. Orang ini mengambil resiko menyeberangi bambu, ya, atau jembatan yang hanya selembar papan saja, ya, demi mendapatkan sebuah keuntungan yang besar. Dengan kata lain, di investasi ini prinsip yang utama yang harus kalian tanamkan. Semakin tinggi resikonya, semakin tinggi keuntungan yang didapat. Semakin rendah resiko yang didapat, semakin rendah juga keuntungan yang dipunya, ya, seperti itu, ya. Ini yang harus dicamkan untuk mengenai mata kuliah teori portofolio dan analisis investasi.
Dalam Myers 1977, bukunya Prof. Adler, investasi sendiri diartikan sebagai konsumsi yang ditunda dengan harapan konsumsi lebih besar di masa mendatang. Ya. Kenapa perlu investasi? Ada dua tokoh yang saya ambil. Yang pertama dari Warren Buffett, ya, seorang tokoh investor yang konglomerat yang dikatakan bahwa jika kamu tidak menemukan cara untuk menghasilkan uang di saat kamu tertidur, kamu akan terus bekerja sampai mati. Artinya, kalau kita tidak mendapatkan investasi yang baik atau tidak berinvestasi, maka kita akan bekerja terus-menerus. Dan Robert Kiyosaki juga menambahkan, ya, seorang billionaire juga, bahwa this is not how much money you make, but how much money you keep, how hard it works for you, and how many generation you keep it for. Artinya apa? Ini bukan masalah uang yang kita hasilkan nanti. Ini juga bukan uang yang nanti kita pertahankan atau berapa besar. Tetapi yang penting adalah bagaimana uang itu bekerja untuk kamu dan generasi kamu. Ya. Jadi dengan investasi, harapannya di masa depan ini kita punya segala sesuatu yang bisa kita ambil keuntungannya, gitu ya. Tidak sekarang kita nunda pengeluaran yang untuk sebagai konsumsi kita, tetapi kita dengan harapan, nah, nantinya kita mendapatkan imbal hasil atau return yang baik. Nah, dalam konsep investasi sendiri terdiri dari dua hal. Yang pertama sektor real dan sektor non-real. Yang kita akan bahas adalah yang namanya sektor non-real. Kalau sektor real ini adalah investasi yang berkaitan dengan sektor nyata. Contohnya apa? Ya, contohnya misalnya investasi properti. Kita beli, uangnya kita dapatkan gedungnya, kita dapatkan propertinya. Investasi apa lagi contohnya? Investasi emas. Ya, emas yang langsung, ya, bukan berjangka, atau komoditas yang berjangka hanya melalui surat, gitu ya. Karena ada juga emas yang berjangka, itu masuk sektor non real. Ya. Kemudian apalagi? Ya, banyak sekali yang contoh-contohnya nyata, termasuk salah satunya investasi pendidikan misalnya, seperti itu ya. Pendidikan juga merupakan investasi. Kita sisihkan dana untuk sekolah atau kuliah, kemudian kita berharap dengan nanti pendidikan kita bisa mencapai kehidupan yang lebih baik lagi. Nah, nanti kita akan mempelajari yang namanya investasi sektor non real. Di sini lebih ke portofolio analisis investasi, lebih ke arah sektor non real. Contohnya seperti apa instrumennya akan kita bahas seperti nanti. Nah, sebelum itu teman-teman juga harus mengetahui di investasi ini adalah sebuah lembaga investasi. Sebelum kita memulai investasi, ada sebuah lembaga yang kemudian menjadi wadah untuk seorang investor. Tujuannya apa? Melakukan proteksi atas aset dari kenaikan harga atau inflasi. Yang berikutnya adanya kenaikan konsumsi di masa mendatang, ya, akibat inflasi juga. Ada juga ketidakpastian pembayaran di masa mendatang. Tiga hal ini adalah tujuan dan fungsi dari lembaga investasi. Tahapan dalam proses investasi, kita harus tahu, paham dari tujuan investasi sendiri, ya. Kita mau bagaimana nih sebagai investor, atau nanti kita mau menganalisis investor kita, dananya mau dikemanain. Ada yang sangat konservatif, moderat, dan agresif. Artinya apa? Kalau sangat konservatif, berapa persen hasil dari penghasilannya, dia lebih cenderung menginvestasi, menaruh semua dananya untuk sebuah keuntungan yang lebih besar. Sementara konservatif, saya terbalik. Sangat konservatif itu lebih cenderung berhati-hati. Konservatif berhati-hati, dan moderat itu sedikit lebih agresif, di bawahnya agresif satu tingkat, dan agresif itu
cenderung lebih suka gitu ya, sangat bersuka resiko. Jadi dia lebih cenderung menempatkan dana-dananya ke segala sesuatu yang punya resiko yang tinggi. Untuk apa? Untuk prinsip tadi, high risk high return, untuk keuntungan yang lebih besar. Nah, melakukan perhitungan ekspektasi pasar adalah juga yang dalam proses investasi nanti akan kita lakukan juga. Kita akan melakukan perhitungan dan ekspektasi pasar. Bagaimana nih sekarang nih keadaannya? Bagaimana nilai instrumen investasi yang akan kita lakukan? Dan melakukan pembangunan portofolio. Ini juga akan kita pelajari. Bagaimana kita membangun sebuah portofolio. Dalam hal ini portofolio investasi. Ya. Kemudian juga ada melakukan evaluasi perhitungan kinerja. Ini kan juga kita lakukan. Nah, kalau misalnya saya andai kata, ini saya dapat dari Coinwords sumbernya, kalian nanti sudah bekerja atau mempunyai penghasilan, katakanlah, berapa persen untuk investasi? Nah, ada prinsipnya 50, 20, 30. 50 untuk kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan yang penting, 20 untuk tabungan, dan ini dimaksud dengan tabungan investasi, dan 30 untuk kebutuhan personal. Ya, personal seperti apa? Baju, fitness mungkin di sini dan sebagainya. Ya, jalan-jalan mungkin di sini juga. Nah, ini yang harus ada dan harus menjadi sebuah konsistensi bagi seseorang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Proses pengolahan keuangan, ya. Instrumen investasi sudah saya katakan tadi ada beberapa nih. Nah, ada rekening koran, ada deposito, ada negotiable certificate deposit (NCD), promissory note (PN), commercial papers (CP), repurchase agreement (repos), medium term notes (MTN), obligasi konversi, saham, reksadana, opsi dan sebagainya. Yang saya akan kasih pengertian dalam hal ini yang akan lebih banyak adalah ketiga ini: saham, obligasi, dan reksadana. Ya, saham sendiri pengertiannya adalah surat berharga yang dimiliki seseorang yang menyatakan bahwa ada kepemilikan atau investasi pada perusahaan tertentu. Ya, sekali lagi, surat berharga yang dimiliki seseorang yang menyatakan bahwa ada kepemilikan tentang sebuah perusahaan atau dikatakan aset tertentu, ya. Nah, saham ini prinsipnya adalah yang mana nih? Lebih tinggi ke saham keuntungannya atau obligasi? Nanti kita akan pelajarin juga saham ini, ya, jelas salah satu instrumen investasi yang bisa mudah didapat, ya. Kemudian obligasi. Obligasi ini adalah merupakan surat hutang. Surat hutang bisa terbagi menjadi surat hutang dari penerbitnya pemerintah atau government bond dan juga penerbitnya swasta atau corporate bond. Obligasi sendiri dibagi juga menjadi obligasi konversi, yang artinya ketika seseorang memiliki surat hutang bisa ditukarkan ke dalam bentuk saham atau bentuk yang disepakati lainnya. Sementara reksadana ini adalah suatu instrumen investasi yang pengelolaannya dikelola oleh namanya manajemen investasi atau lembaga investasi tersebut yang mengelola instrumen investasi dari dana dari investor, dikelola kemudian dikembangkan dalam bentuk yang ditentukan sesuai dengan tipe dari investor tersebut, ya. Baik, kemudian ada dana pensiun, asuransi, hedge fund, private equity, dan reksadana. Ini adalah bentuk-bentuk dari investor kelembagaannya. Dana pensiun ternyata ketika kita bekerja atau memasuki perusahaan, kita setiap bulan gaji otomatis ada dipotong untuk dana pensiun kita. Tujuannya apa? Supaya uang yang kita hasilkan dapat dikelola nantinya untuk uang pensiun kita, gitu, uang pensiun seorang pegawai, gitu ya.
Kemudian ada asuransi juga ya. Asuransi ketika kita tidak memakai atau menggunakan dananya untuk misalnya berobat atau dalam asuransi ini asuransi diri ya, ini akan digunakan dananya untuk dikembangkan. Untuk apa? Dalam bentuk investasi. Ada lembaga pelindung nilai atau hedge fund, ada private equity dan reksadana juga ya. Ini adalah bentuk-bentuk contohnya ya. Nanti teman-teman saya tugaskan untuk lebih mencari tahu bentuk instrumen investasi ini dan bentuk investor kelembagaan. Jika ada yang masih kurang dimengerti bisa ditanyakan ke saya. Tapi teman-teman untuk membacanya dulu, nanti akan pada bagian akhir nanti akan saya tugaskan mengenai apa yang harus dicari dari instrumen investasi dan bentuk kelembagaan. Ya. Oh, ternyata ini sudah terakhir. Baik. Tugasnya begini teman-teman. Dari teman-teman yang di sini melihat bentuk-bentuk instrumen investasi yang mana yang menurut teman-teman paling mendapatkan imbal hasil atau return yang tertinggi. Ada rekening koran sampai opsi ya. Dari 12 ini kira-kira mana yang memiliki imbal hasil atau return yang paling tinggi? Dan kiranya teman-teman bisa menjelaskan tujuan, maksudnya pengertian dari investasi ini tersebut. Apa itu rekening koran, apa itu deposito, apa promissory note sampai opsi. Nah, dan ingat sekali lagi dalam menjawab pertanyaan ini dengan prinsip high risk high return, low risk low return. Semakin tinggi resikonya, semakin tinggi juga keuntungan atau imbal hasil yang akan didapat. Semakin rendah keuntungannya, semakin rendah juga resiko yang dipunya. Begitu ya. Dan kemudian ini juga bentuk lembaga investor supaya untuk didalami lebih lanjut. Demikian pertemuan hari ini. Semoga materi ini sangat bermanfaat. Jadi minggu depan kita atau video selanjutnya akan saya bahas mengenai indeks harga saham. Tetap jaga kesehatan dan semangat belajar selalu. Saya akhiri, Namo Buddhaya.